Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Mahmudah dengan NIM 24831100031. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum Perusahaan Lintas Negara yang berisikan badan hukum asing. Secara sederhana, hukum perusahaan lintas negara ini merujuk pada suatu aturan yang mengatur aktivitas sebuah perusahaan yang sedang menjalankan aktivitasnya di berbagai negara. Hukum ini menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat ia beroperasi. Nah, karena setiap negara itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Tujuan dari hukum ini yaitu untuk memastikan bahwa semuanya itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dalam pelaksanaannya, hukum perusahaan lintas negara ini menuntut sebuah perusahaan asing untuk membuat badan hukum yang bersifat lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kenapa demikian? Tujuannya itu agar supaya perusahaan asing ini itu mendapatkan pengakuan dan mendapatkan izin untuk beroperasi di negara tersebut. Dan ketika perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin dan bisa beroperasi di negara tersebut, ya maka perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang badan hukum asing. Badan hukum asing itu merupakan sebuah entitas yang didirikan menurut hukum negara lain selain hukum negara tempat mereka melakukan bisnisnya. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang terdaftar di Amerika lalu ingin membuka cabang di Indonesia. Nah, maka di dalam Indonesia ini perusahaan tersebut disebut dengan badan hukum yang asing. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan hukum perusahaan lintas negara dan badan hukum asing. Yang pertama itu ada prinsip pacta sunt servanda atau kesepakatan harus disepakati. Jadi korelasinya dari perusahaan lintas negara ini, sebuah perusahaan ketika telah melakukan kesepakatan atau perjanjian, maka kesepakatan itu harus ditepati dan tidak boleh dilanggar. Yang kedua ini ada fair and equitable treatment atau perlakuan adil dan setara. Jadi sebuah negara itu harus memberikan perlakuan yang adil dan setara untuk perusahaan asing. Yang ketiga ini ada good faith atau iktikat baik. Nah, ketiga prinsip ini menjadi poin yang sangat penting ya untuk pelaksanaan kegiatan dalam melakukan bisnis. Nah, badan hukum asing ini sudah diatur oleh undang-undang seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi badan hukum asing ini harus memiliki pengakuan serta pengesahan yang legal agar dapat beroperasi di negara tersebut, terutama di Indonesia jika ingin melakukan bisnis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Fauzia Agrini. Terima kasih. Pertama-tama, perkenalkan, saya Fauzia Agrini. Saya sebagai presentator kedua dari kelompok 11 dengan nomor NIM 248
1110030. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang prinsip pengakuan dan pengesahan entitas hukum dalam konteks perusahaan lintas negara. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin menyampaikan bahwasanya topik ini sangat relevan di era globalisasi, di mana perusahaan asing semakin aktif beroperasi lintas jurisdiksi. Nah, dalam hukum perdata internasional, perusahaan asing itu tidak bisa langsung beroperasi di negara lain tanpa pengakuan dan pengesahan. Kedua prinsip ini menjadi fondasi legalitas dan perlindungan hukum bagi badan usaha lintas negara. Langsung saja ke prinsip pertama, yaitu pengakuan, yang dimana pengakuan itu adalah tindakan hukum dari negara menerima, maksudnya dari negara penerima yang menyatakan bahwa badan usaha asing sah secara hukum. Nah, pengakuan ini tujuannya yaitu memberikan legitimasi, membuka ruang kerja sama bisnis, dan menetapkan hak serta kewajiban hukum. Contohnya itu seperti perusahaan Jepang yang ingin membuka cabang di Indonesia, itu harus diakui oleh otoritas hukum Indonesia. Nah, setelah prinsip pengakuan, kemudian ada prinsip pengesahan, yang dimana setelah perusahaan tersebut diakui, perusahaan itu wajib melalui proses pengesahan. Nah, prosesnya apa aja? Yaitu yang pertama mencakup verifikasi dokumen, kemudian legalisasi melalui kedutaan, kemudian pendaftaran di instansi lokal, dan yang terakhir penerbitan izin usaha. Nah, ini tuh bertujuan agar memastikan kepatuhan terhadap hukum nasional dan melindungi kepentingan publik. Nah, dari penjelasan saya tadi mengenai prinsip pengakuan dan prinsip pengesahan, saya ingin menyampaikan implikasi hukumnya. Jadi, jika entitas telah diakui dan disahkan, maka ia atau perusahaan itu memiliki kapasitas hukum penuh, yaitu bisa beroperasi, kemudian menandatangani kontrak, dan mengakses sistem peradilan. Pun sebaliknya, jika perusahaan tersebut tanpa pengakuan dan pengesahan, perusahaan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dan beresiko terkena sanksi atau pembatalan kontrak. Nah, dari penjelasan saya tadi yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengesahan itu bukan sekedar formalitas, tapi merupakan syarat mutlak agar perusahaan asing dapat beroperasi secara sah dan terlindungi secara hukum. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan materi pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.